Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. I searched the world, but it couldn't fill me. Let's empty praise, the treasures that fade are never enough. Then you came along, put me back together. Desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. Afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only
Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini tanggal 4 Februari 2024. Kita masih mengikuti atau menyambung atau kita masih melanjutkan belajar dari Mazmur 23 hari ini. Dan hari ini kita sampai kepada ayatnya yang keempat, khususnya Mazmur 23 ayat keempat. Saya akan baca buat Bapak Ibu bisa baca juga di rumah Bapak Ibu, buka Alkitab kita masing-masing. Mazmur 23 ayat 4, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, saya suka dengan terjemahan lama, bahasa Indonesia terjemahan lama. Mungkin ada juga di antara Bapak Ibu yang masih memakai terjemahan lama. Terjemahan lama katakan begini, Alkitab terjemahan lama. Mazmur 23 ayat 4. Jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, sekalipun tiada juga aku takut bahaya, karena Engkau juga menyertai aku, bahwa batangmu dan tongkatmu ada menghibur daku. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi sebelum kita lebih jauh mempelajari bagian firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu, dan terlebih mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami akan melanjutkan belajar dari Mazmur 23. Hari ini kami sampai kepada, atau kita semua sampai kepada ayat yang keempat. Hamba berdoa, bagian ini atau ayat 4 ini yang sudah menguatkan menjadi berkat buat hamba, yang akan hamba share lagi hari ini. Kiranya menjadi berkat, menguatkan semua Bapak Ibu yang mengikuti, yang mendengarkan firman Tuhan atau khotbah hari ini. Apapun tantangan, apapun pergumulan yang sedang dihadapi oleh tiap-tiap kami, kiranya Mazmur 23 ayat 4 sekali lagi memberikan kekuatan baru buat kami. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, membuka khotbah ini atau sharing saya dari Mazmur 23 ayat 4. Ada seorang penulis bernama Philip Crosby. Dalam salah satu bukunya yang berjudul March Till They Die, dalam bahasa Inggris, menceritakan tentang sebuah pawai paksa yang harus dijalani oleh tawanan perang Korea Utara. Yang terdiri atau tawanan perang waktu itu terdiri dari tentara Amerika dan tentara Eropa. Bulan November 1950, dicatat dalam bukunya, saat udara benar-benar sangat dingin pada waktu itu, tentara Korea Utara itu memaksa semua tawanannya, yang adalah tawanan atau tentara Amerika dan Eropa tadi, berjalan sejauh kira-kira 20 miles sehari dalam kondisi lapar, haus, karena lapar mereka tidak pernah makan, kurus, menderita kedinginan di cuaca yang sangat dingin luar biasa. Jika ada yang tidak tahan dan tidak mampu berjalan lagi, Bapak Ibu, mereka segera ditembak mati pada saat itu juga di tempat. Nah, diceritakan dalam bukunya March Till They Die, Philip Crosby katakan, beberapa orang tentara Kristen yang ada di tengah tawanan itu membisikkan kata-kata ini di telinga teman-teman mereka yang lain sambil menjaga jangan sampai didengar oleh tentara Korea Utara. Apa yang dikatakan oleh beberapa tentara Kristen ini? Dari mulut ke mulut mereka sampaikan begini, ingat, Tuhan adalah gembala kita. Dia ada di dekat kita, di lembah kekelaman seperti sekarang ini sekalipun. Oleh karena itu jangan takut, kasih-Nya nyata dan surga menanti kita. Terus dilanjutkan dari mulut ke mulut Bapak Ibu. Sekali lagi, bunyi dari kata-kata ini apa? Tuhan gembala kita. Dia ada di dekat kita, di lembah kekelaman seperti ini sekalipun. Oleh karena itu, jangan takut. Kasih-Nya nyata dan surga menanti kita. Terus Bapak Ibu digaungkan dari telinga ke telinga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tanpa kata-kata pengharapan seperti tadi, banyak orang akan binasa. Banyak orang akan mati. Kenapa? Memang hopeless. Tidak ada harapan, tidak ada pegangan. Mereka benar-benar berjalan melewati bayang-bayang maut. Tapi kepercayaan mereka kepada Sang Pencipta, Sang Gembala Agung, memampukan mereka melewati lembah kekelaman tadi. Bagian inilah yang akan kita pelajari hari ini, Bapak Ibu. Saya percaya hampir semua manusia, tua, muda, besar, kecil, miskin, kaya, Kristen, bukan Kristen, yang baik atau yang jahat sekalipun, mengenal, bahkan menghafal bagian Mazmur 23 ayat 4 ini. Mereka menghafal dan mengutipnya. Tapi pertanyaan buat kita semua, berapa banyak dari kita, berapa banyak dari orang-orang tadi, berapa banyak dari manusia yang benar-benar mengetahui apa arti ayat ini seperti yang Daud maksudkan ketika dia menuliskan Mazmur 23 ini, khususnya ketika dia sampai kepada ayat keempat tadi. Mari sama-sama kita lihat apa yang kita bisa pelajari dari Mazmur 23, khususnya ayat 4 ini, Bapak Ibu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata Daud, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi terjemahan lama. Jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, tiada juga aku takut bahaya. Karena engkau juga menyertai aku. Bahwa batangmu, tongkatmu ada menghibur aku. Yang pertama kita mau belajar, apa sebenarnya arti dari lembah kekelaman? Atau terjemahan lama tadi, lembah bayang-bayang maut. Apa yang Daud maksudkan? Bapak Ibu menarik karena kata Ibrani yang dipakai untuk kata lembah maut atau lembah bayang-bayang maut adalah salmawet, yang berarti kegelapan. Akar kata tersebut sama dengan kata kematian yang mungkin menjadi alasan mengapa banyak terjemahan Alkitab menyebutkan juga dengan bahasa yang lain atau kata yang lain bayangan kematian. Tapi hal ini sebenarnya tidak cocok dengan konteks Mazmur 23, Bapak Ibu. Ibu Sarah sudah jelaskan waktu dia berkhotbah. Mazmur 23, khususnya ayat 4, tidak mengacu kepada kegelapan rohani atau teror yang kita rasakan ketika kita sedang menuju ke liang kubur. Ayat ini sebenarnya bukan ayat ayat duka, atau walaupun sering disampaikan di acara-acara kedukaan, tapi ayat ini sebenarnya merupakan celebration, pujian, praise. Sekali lagi, Mazmur ini atau ayat 4 tidak sedang berbicara tentang satu kondisi teror yang kita rasakan ketika kita menuju kematian atau menuju kubur. Mazmur ini tidak bicara soal keputusasaan atau depresi terhadap kematian atau kegelapan. Tapi sebaliknya, ini adalah sebuah referensi. Mazmur 23, khususnya ayat 4, adalah sebuah referensi tentang bagaimana kita harus memandang masa-masa sulit, masa-masa kelam, masa-masa gelap dalam hidup kita. Memandang masa depan kita dengan iman penuh kepada Tuhan yang adalah gembala kita yang baik, yang adalah gembala pribadi kita. Bapak Ibu, apa masalah kita? Apa masa-masa kelam itu? Macam-macam, finansial, masalah medis, masalah relasi. Apapun yang menyebabkan kita merasa seolah-olah kita sedang berjalan dalam lembah ketidakpastian atau kebingungan. Ini adalah masa-masa kelam tentunya, masa-masa gelap. Inilah lembah-lembah yang gelap. Saya sering mendengar orang Kristen berkata, bukan kematian yang membuat saya takut, tapi proses kematian itulah yang menakutkan saya. Nah, menarik, dari kata salmawet kita belajar, jika kita adalah kawanan domba Tuhan, sekali lagi, jika Tuhan adalah gembala kita, maka momen kematian akan merupakan momen paling mulia yang akan pernah kita nikmati. Kenapa? Karena dalam sekejap mata kita meninggalkan tubuh yang fana ini, benar? Berada dalam hadirat Tuhan. Kita meninggalkan dunia dengan segala penderitaan, konflik, kejahatan air mata, kesedihan, dan bertemu muka dengan Bapa kita, dengan Sang Gembala itu, dengan Bapa Surgawi. Memang menjelang kematian, kondisi tubuh kita menurun. Fisik kita khususnya menurun. Kontrol kita terhadap dunia sekitar kita berkurang. Tapi Bapak Ibu, lembah kekelaman itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah bayang-bayang di depan kematian. Dan itulah yang Daud sedang bicarakan di sini. Kematian bukanlah satu-satunya lembah yang membayangi kita sebenarnya. Kematian adalah lembah terakhir. Dan tadi sudah saya sampaikan, tidak perlu takutkan karena semuanya hilang. Kita tidak merasakan apa-apa lagi, tidak ada penderitaan, tidak ada konflik, tidak ada air mata. Tapi jangan lupa masih ada lembah-lembah lain yang harus kita lalui dalam perjalanan hidup kita. Lembah gelap apa? Tadi, lembah gelap finansial, lembah gelap depresi, lembah gelap anxiety, lembah gelap relasi yang hancur, hubungan orang tua dan anak, hubungan saudara, hubungan persahabatan, lembah gelap masa depan yang sepertinya tampaknya suram, macam-macam. Lembah gelap karena kehilangan pekerjaan, lembah kelam kegagalan dalam dunia bisnis, tuntutan-tuntutan hukum yang menyakitkan, fitnahan-fitnahan dari orang terdekat, lembah gelap sakit penyakit yang serius, atau lembah kekelaman atau lembah gelap ketika kita juga harus merawat seseorang yang semakin bergantung kepada kita karena kelemahan fisik mereka. Bapak Ibu, setiap orang percaya, orang Kristen tahu bagaimana rasanya melewati masa-masa gelap. Dan inilah Mazmur yang tepat bagi kita. Beberapa dari Bapak Ibu mungkin pernah mengalami lembah-lembah bayang maut seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi, di mana Bapak Ibu mungkin merasa sendiri. Mungkin Bapak Ibu merasa Tuhan juga sudah meninggalkan Bapak Ibu. Tuhan tidak mendengar Bapak Ibu. Tuhan seperti orang yang tiba-tiba ketika kita berlari, kita mencari Dia, kita mengejar Dia. Seperti orang yang tiba-tiba membantingkan pintu, menutup pintu untuk kita. Sehingga kita tidak bisa masuk. Kita merasa Dia tidak peduli dengan kita. Tapi Bapak Ibu, Daud berkata, saat aku berjalan melewati lembah bayang-bayang yang paling pekat, lembah bayang-bayang, lembah maut yang gelap pekat, aku tidak takut bahaya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Daud tidak takut bahaya? Ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Ini yang kedua.
Tadi apa itu lembah bayang maut? Sekarang, mengapa kita tidak perlu takut? Mengapa Daud tidak takut? Mengapa Daud dengan penuh iman mengumandangkan, aku tidak takut bahaya, aku tidak takut sekalipun aku harus melewati lembah bayang maut? Jelas, alasan Daud, karena Engkau Tuhan gembala pribadiku menyertai aku, berjalan bersama dengan aku. Selama Tuhan, Bapak Ibu garis bawahi, ingat terus ini, selama Tuhan menjadi gembala kita, lembah bayang maut bukanlah hal yang menakutkan bagi kita. Sebagaimana Daud tidak merasa takut, kita pun harusnya demikian. Selama kita menjadikan Tuhan sebagai gembala pribadi kita, maka kita tidak akan kekurangan iman. Tidak akan kekurangan keberanian untuk menghadapi dan melewati tiap-tiap lembah kekelaman atau lembah-lembah bayang maut dalam bentuk apapun yang datangnya dari si jahat untuk melemahkan, merontokkan iman kita, bahkan melumpuhkan hidup kita. Ini kekurangan berikut yang akan menjadi berkat buat kita ketika kita jadikan dia sebagai gembala. Yang pertama, kita tidak akan kekurangan waktu-waktu bisa rileks, istirahat. Bu Fitri sampaikan minggu lalu, kita tidak akan kekurangan dalam mendengar suara Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan. Yang penting kita taat. Kita tidak akan kekurangan hikmat dalam mengambil tiap-tiap keputusan, karena kita mendengar suara Tuhan dan mengikuti tuntunannya. Dan hari ini, Daud menyaksikan hal yang berikut. Kita tidak akan kekurangan iman, Bapak Ibu. Kita tidak akan kekurangan keberanian untuk menghadapi, melewati masa-masa sulit tadi. Sekali lagi, mengapa Daud tidak takut? Ada beberapa hal yang saya lihat. Yang pertama, karena Tuhan, sekali lagi, Tuhan menjadi gembala, tapi Tuhan juga menjadi Jehovah Salmawet baginya. Tuhan menjadi Jehovah Salmawet. Dan saya yakin ini juga berlaku bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saya sebagai orang percaya pada masa sekarang. Mari kita jujur, Bapak Ibu. Sekali lagi bicara soal domba. Domba bukan binatang yang begitu pintar. Memang mereka lucu, Bapak Ibu, tetapi seperti hewan lainnya, mereka tidak memiliki konsep kematian. Namun mereka dapat memahami perbedaan antara terang dan gelap. Perilaku mereka atau perilaku domba berbeda pada hari-hari cerah, hari-hari terang, dibandingkan pada hari-hari ketika langit itu dipenuhi dengan awan badai yang tebal dan gelap. Domba tampak lebih bahagia di lapangan yang cerah. Kalau mereka ada di rumput hijau, Bapak Ibu, lapangan terbuka. Tapi domba ini sering kali atau banyak kali atau mungkin selalu ketakutan ketika mereka berada di lembah yang gelap, lembah yang tertutup, lembah yang berbahaya. Nah, sekali lagi, bukankah kita juga seperti itu? Kita sama seperti domba, secara intuitif kita juga memahami hal ini, Bapak Ibu. Mazmur 23 ayat 4 mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu takut meskipun kita merasa kewalahan dengan berbagai lembah bayang maut yang kita hadapi. Tapi kita perlu terus mengingat, selama kita menjadikan Tuhan gembala kita, Jehovah Salmawet, kita tidak perlu takut karena sebagai gembala agung, Dia tahu apa yang Dia lakukan. Dia berjanji Dia akan membimbing kita melewati lembah kekelaman sampai kita berjalan mencapai lapangan terbuka, lapangan dengan cuaca yang cerah di sisi lain. Dia bersama kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Dan Bapak Ibu, jika kebetulan kita tersesat di lembah bayang maut, ketika kita sedang berada dalam lembah yang gelap, Dia berjanji, Sang Gembala tadi berjanji, Dia akan meninggalkan 99 domba lainnya. Hanya untuk apa? Menemukan kita, menemukan Bapak, Ibu, dan saya. Ibu Fitri sudah menyinggung ini minggu lalu. Dimanapun kita berada, Sang Gembala itu akan mencari sampai Dia menemukan kita. Dan Bapak, Ibu, ini adalah janji yang luar biasa dan sangat berharga yang harus kita pegang terus, yang harus kita ingat terus. Tuhan senantiasa menyertai kita. Dengan lembut Dia berbicara, dengan lembut Dia memimpin, dengan lembut Dia menuntun kita, dan selamanya akan setia. Dia setia bersama dengan kita ketika kita melewati lembah-lembah bayang-bayang maut tadi, lembah-lembah kekelaman. Sekarang apa alasan lain Daud tidak takut, Bapak Ibu? Yang kedua saya lihat karena Daud sadar akan penyertaan Tuhan. Dalam ayat 4 Daud berkata jelas, jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, tiada juga aku takut bahaya, karena Engkau juga menyertai aku. Dalam terjemahan lama tadi. Daud berbicara tentang kedekatan Tuhan, tentang kehadirannya dalam hidupnya. Bapak Ibu, ketika kita melangkah di lembah bayang maut, seringkali keadaan menjadi sangat gelap. Sehingga kita bahkan tidak dapat melihat jalan di depan. Seolah-olah kita berada pada jalan buntu, gelap gulita, tidak ada harapan. Dan kemungkinan akan ada pemangsa dan musuh yang sedang menunggu kita untuk menghabiskan kita. Ingat janji gembala. Dia katakan apa? Aku beserta engkau, aku berjalan bersamamu. Walaupun engkau mungkin tidak dapat melihat aku. Sehingga kita sebagai domba, sebagai manusia ini, jangan pernah mencari pertolongan atau perlindungan dari dunia ini. Secara praktis, jangan beralih ke obat-obatan atau minuman keras. Banyak orang seringkali
anak-anak muda, saya nggak tahu, ada juga orang tua kali, kalau sudah mulai stres, mulai depresi, larinya kemana? Larinya ke obat-obatan, drugs, atau minuman-minuman keras. Jangan pernah mencari pengganti lain yang menurut Bapak Ibu akan membantu Bapak Ibu melewati lembah-lembah kelam tadi. Jangan mencari manusia lain untuk melindungi kita. Jangan menjadikan harta kita sebagai sumber pertolongan dan perlindungan kita. Yang Bapak, Ibu, dan saya butuhkan, yang kita butuhkan ketika masa-masa kelam itu datang, hanya satu. Itulah gembala. Kita membutuhkan Dia yang adalah gembala pribadi kita. Ibrani 13 ayat 5b sampai ayat 6 mengatakan seperti ini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sehingga Bapak Ibu, sekali lagi, jangan mencari pertolongan dari yang lain. Jangan mengutamakan yang lain. Jadikan Dia sebagai gembala. Seorang penulis lain bernama Kenneth Wilson bercerita tentang masa kecilnya di Pittsburgh, Bapak Ibu. Dia katakan begini dalam tulisannya, rumah tempat kami tinggal di sebuah bukit Pittsburgh merupakan bangunan 3 lantai di depan dan 4 lantai di belakang. Lantai bawah adalah ruang bawah tanah dan lantai paling atas berisi 2 kamar tidur, sebuah lorong gelap dan 1 gudang berisi barang bersejarah. Di kamar tidur paling atas itulah Kenneth tidur. Lantai kedua dipakai untuk disewakan agar mendapat uang tambahan. Pengalaman paling menakutkan bagi Kenneth tiap malam adalah sebagai anak bungsu, dia harus tidur paling awal di tengah kamar yang gelap dan menakutkan. Seperti ada di ujung bumi, katanya dalam tulisannya, dengan bunyi jendela yang gemetar diterpa oleh angin. Bapak Ibu bisa bayangkan bunyi jendela yang bergeser itu loh, Bapak Ibu. Nah, ayah dari Kenneth tahu bahwa Kenneth selalu takut ditinggal tidur sendiri. Karena itu ayahnya selalu bertanya. Tiap kali sebelum dia pergi tidur, ayahnya bertanya, Kenneth, kamu mau tidur dengan lampu menyala? Atau kamu mau tidur dengan lampu dimatikan? Tapi papa akan tidur bersama dengan kamu. Bapak Ibu, tentu kita tahu, Kenneth memilih untuk apa? Tidur di kamar gelap dan tapi tahu bahwa ada papanya, ada ayahnya yang tidur bersama dia. Walaupun dia tidur di kamar yang gelap. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu, sebagai domba Tuhan. Segelap apapun lembah bayang maut yang sedang kita alami, apapun pergumulan Bapak Ibu, seberat apapun, saya mengerti, tidak gampang. Tapi ingat, mintalah kehadiran Allah selalu sebagai gembala yang memberikan kita rasa aman, rasa nyaman, tinggal dalam hadirat Allah. Tidak ada lembah betapapun gelapnya yang akan Bapak, Ibu, dan saya lalui sendirian. Karena ingat, Dia tidak akan meninggalkan kita. Tetaplah sadar, ingat bahwa Tuhan Sang Gembala itu menyertai kita. Kenapa Daud tidak takut, Bapak Ibu? Yang ketiga yang saya lihat, karena Daud melihat kasih dan kuasa Tuhan melalui gada dan tongkatnya. Makanya Daud katakan apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa maksudnya? Bapak Ibu, Daud tentunya sangat familiar dengan 2 alat pertahanan ini. Khususnya sebagai seorang gembala. Sekali lagi, dia tahu dengan tepat fungsi dan kegunaan dari gada dan tongkat. Oleh karena itu, melalui kesaksiannya dalam Mazmur 23, Daud memakai analogi atau perbandingan melalui gambaran kedua alat ini, gada dan tongkat, sebagai bentuk dari kasih dan kuasa Tuhan sebagai gembala agung. Yang dilihat, bukan hanya dilihat, tapi dialaminya secara pribadi. Sekarang Bapak Ibu, gada. Apa itu gada? Gada ini merupakan alat pelindung bagi para domba yang dipakai untuk melindungi domba dari predator atau dari pemangsa, binatang-binatang pemangsa. Karena domba tidak terlalu pintar sekali lagi, maka keselamatan domba akan bergantung penuh kepada kemampuan sang gembala untuk mempertahankan nyawa kawanan dombanya dengan menggunakan alat-alat tadi. Salah satunya adalah menggunakan gada, yang merupakan tongkat, semacam tongkat tapi lebih pendek. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di slide, Bapak Ibu bisa lihat gambarnya ketika saya menyampaikan. Jadi gada seperti tongkat juga, tapi lebih pendek, tapi lebih tebal dan keras. Dan sangat cocok untuk melawan musuh atau binatang buas, untuk melindungi domba. Bapak Ibu, aplikasi untuk bagian ini Bapak Ibu ketika bicara gada. Dengan demikian, boleh saya katakan gada ini menjadi semacam simbol perlindungan Tuhan. Tuhan sebagai gembala berjalan di depan kita untuk melindungi kita dari musuh-musuh kita. Dia berjalan di depan domba. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena Tuhanlah sumber perlindungan kita dari semua serangan iblis dan antek-anteknya, kalau boleh saya katakan. Gada itu bicara soal perlindungan Tuhan. Bicara soal kekuatan dan kuasa Tuhan. Gada juga Bapak Ibu dipakai sebagian besar gembala sebagai alat untuk menghitung dombanya. Jadi dengan gada tadi,
menghitung domba, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Imamat 27 ayat 32, para imam itu menggunakan juga tongkat untuk menghitung persepuluhan di bait Allah. Nah, para penggembala menggunakan metode yang sama, tapi untuk menghitung kawanan ternak. Penggembala, Bapak Ibu, akan mengulurkan gadanya dan menyuruh semua dombanya lewat di bawahnya satu persatu dengan memakai gada. Menghitung setiap domba yang lewat. Menghitung domba merupakan hal yang sangat penting karena gembala dan domba sering bepergian ke berbagai tempat atau padang rumput. Dan ingat saya sampaikan waktu lalu, seringkali mereka berbaur juga dengan domba dari gembala lain. Sehingga menghitung domba ini satu tugas gembala yang sangat penting. Sehingga dengan menghitung jumlah domba, memastikan tidak ada domba yang terlupakan. Tidak ada domba yang hilang. Tidak ada domba yang tertinggal. Tidak ada yang diculik musuh. Dan pada saat inilah ketika dihitung dengan gada itu dan ketahuan ada yang hilang, itulah gembala mencari domba yang hilang tadi. Nah, hal yang sama terjadi dalam hidup Daud, Bapak Ibu, secara pribadi, tapi juga saya yakin bagi kita sebagai domba Tuhan. Hal yang sama berlaku dalam hidup kita sebagai orang percaya. Artinya, Tuhan dengan penuh kasih mengakui kita sebagai miliknya. Dia menjaga kita, dia memberi kita kepastian akan kehadirannya. Dia memberikan kita kepastian akan perlindungannya dan perhatiannya yang terus-menerus. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mengikuti dia, kemanapun dia memimpin kita. Khotbah minggu lalu, yang penting kita mengikuti, mendengarkan suaranya, mengikuti tuntunan, di mana dia menuntun kita, di mana dia memimpin kita. Kita tidak perlu takut. Berada di bawah gadanya, ketika dia hitung kita seperti domba, Bapak Ibu, merupakan satu sumber penghiburan yang besar. Artinya apa? Tuhan memperhatikan kita dengan teliti. Dia tahu tiap-tiap pergumulan yang kita alami, Bapak Ibu. Gada adalah seperti tongkat sekali lagi, tapi lebih tebal dan pendek dengan pengait di salah satu ujungnya. Seringkali ujungnya ini melebar keluar. Kenapa? Digunakan oleh penggembala untuk menangkap domba. Jadi selain untuk menghitung, Bapak Ibu, melindungi, menghitung, tapi juga karena ada kaitannya kecil, gada ini juga dipakai untuk menangkap domba. Dalam budaya Israel, gada adalah simbol otoritas. Sebagai alat yang digunakan oleh gembala untuk mendisiplinkan dan membimbing kawanan domba yang melawan, yang nakal, yang suka berontak, atau suka berjalan sendiri. Gada dipakai untuk memukul domba yang nakal dan berontak, agar mau taat dan kembali ke kumpulan domba lain, sehingga tidak tersesat. Jadi gada, Bapak Ibu, sebagai lambang perlindungan untuk melindungi dari para pemangsa. Tapi gada juga berbicara tentang bagaimana Tuhan memperhatikan kita dengan teliti satu persatu. Karena dia menghitung, dia memakai gada untuk menghitung domba. Untuk mengetahui apakah ada yang tersesat atau tidak. Tapi jangan lupa, gada juga merupakan alat yang dipakai oleh gembala untuk menangkap domba-domba yang nakal. Untuk mendisiplinkan, membimbing kawanan domba yang melawan, yang suka berontak, yang tidak mau taat. Bapak Ibu, ada contoh. Seorang wanita berusia 65 tahun bernama Deborah Hamill ditilang oleh petugas polisi di Oklahoma. Karena apa? Karena lampu belakangnya rusak. Di sini lampu belakang rusak, Bapak Ibu, kita juga harus hati-hati. Makanya harus cek selalu lampu belakang, lampu rem. Karena bisa tangkap polisi, bisa kena denda. Polisi memberi dia tiket $80, Bapak Ibu. Tapi apa yang diceritakan, Deborah Hamill ini menolak menandatangani surat tadi, admin tadi. Karena dia rasa tidak seharusnya dia kena tiket buat sesuatu yang bisa diperbaiki dengan gampang. Dia nggak terima. Dia nggak mau terima itu tanda tangan untuk bayar $80. Dia bilang, ngapain saya bayar $80? Saya bisa perbaiki kok. Jadi apa yang dilakukan? Dia lari dari polisi, Bapak Ibu. Jelas, kita sudah tahu kok yang tinggal sini. Dikejar, ditangkap. Dikejar lagi, ditangkap. Dikejar, ditangkap. Bapak Ibu. Waktu ditangkap, dia keluar, dia marah polisi, bahkan diceritakan dia tendang polisi itu. Akhirnya apa? Karena dia tendang, dia melawan polisi, dia dibawa ke jail. Saya nggak tahu kalau di negara lain. Di Indonesia mungkin kita nggak tahu. Waktu saya SMA nggak takut juga polisi. Kita nggak tahu berani tendang polisi atau tidak. Tapi Bapak Ibu di sini melawan polisi, bahaya. Masuk jail. Sebagai apa? Dicap sebagai, atau masuk jail karena dianggap sebagai pelaku kejahatan besar. Karena melawan aparat. Padahal gara-garanya hanya karena lampu rem belakang yang rusak. Bapak Ibu, tindakan Deborah ini menggambarkan kebiasaan kita sebagai manusia, sebagai domba Tuhan yang memang nakal. Senang berontak, menolak otoritas Tuhan. Sehingga kadang-kadang Tuhan harus mendisiplinkan kita dengan gada kasih-Nya. Agar kita kembali dan kita tunduk dalam otoritas gembala. Benar nggak Bapak Ibu? Seringkali kita seperti itu, nakal. Melawan Tuhan. Tidak percaya otoritas Tuhan. Merasa kita hebat, kita kuat, kita bisa lawan Tuhan. Tapi ada waktu Tuhan harus mendisiplinkan Bapak Ibu dan saya. Sehingga Bapak Ibu, aplikasi dari bagian ini jangan lupa, ingat, Tuhan pun melakukan hal yang sama bagi kita dengan gadanya.
Dia mendisiplinkan kita ketika kita mulai menjauh, melawan, memberontak, dan menuju ke jalan yang sesat. Ketika kita sedang berada dalam tempat-tempat yang membahayakan jiwa kita. Tuhan mau tidak mau mendisiplinkan kita dan membawa kita kembali ke jalannya. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut. Karena kasih Tuhan yang penuh didikan dan disiplin. Melindungi Bapak, Ibu, dan saya. Melindungi kita dari jalan yang sesat. Bapak, Ibu, pertanyaan, pernahkah Tuhan melakukan itu dalam hidup kita? Coba Bapak, Ibu renungkan. Pertanyaan berikut, maukah atau relakah Bapak Ibu juga ditegur dan disiplinkan oleh Tuhan, Sang Gembala? Atau mungkin, maukah Bapak Ibu, relakah Bapak Ibu ditegur, didisiplinkan oleh Gembala Bapak Ibu? Gembala maksudnya hamba Tuhan yang Bapak Ibu percaya. Gembala jemaat Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu ditegur, relakah Bapak Ibu ditegur, diingatkan oleh teman-teman, saudara-saudara seiman. Ketika teman-teman seiman kita melihat Bapak Ibu sedang berada atau menuju jalan yang bahaya, mau kita ditegur? Banyak kali kita melihat profil gembala dari satu sisi saja. Penjaga dan pemelihara. Dia mencukupkan tiap-tiap kebutuhan kita, tapi kita lupa sisi lain. Dia adalah pelindung kita. Dia adalah penjaga kita. Dia adalah pemimpin kita. Dia adalah bos atas hidup kita. Dia adalah tuan atas hidup kita. Yang berotoritas penuh terhadap hidup kita. Hidup Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu, yang sekarang terakhir ya, tentang tongkat. Tadi gada. Tongkat adalah alat penyelamat. Jika gada berbentuk agak pendek dan tebal, maka tongkat ini agak tipis dan panjang. Bapak Ibu sekali lagi lihat nanti di gambar. Di padang, gembala akan memakai ujung tongkatnya untuk menyelamatkan domba dari situasi sulit atau bahaya. Misalnya, menarik seekor domba yang masuk ke tengah semak duri dengan menggunakan ujung tongkat yang yang berbentuk seperti setengah lingkaran itu Bapak Ibu. Atau untuk mengangkat domba yang jatuh dan terluka. Itu pakai tongkat. Bapak Ibu, apa artinya buat kita? Tuhan juga menggunakan tongkatnya untuk menyelamatkan kita dari situasi sulit atau berbahaya. Tuhan menyelamatkan kita dengan cara yang sama setiap kali kita mengalami kesulitan. Dia berjanji akan berada di sana untuk menyelamatkan kita dari si jahat dan membawa kita ke tempat yang aman. Tongkat adalah alat pembimbing dan pemandu selain alat penyelamat. Tongkat digunakan untuk memandu domba melintasi ladang terbuka dan sepanjang lereng bukit yang berbatu. Ini merupakan alat yang berguna untuk memastikan bahwa domba terjaga, mereka tetap ada pada jalurnya. Mereka tetap on the track. Tongkat membawa kita ke tempat-tempat di mana kita dapat menemukan kedamaian dan pemulihan di tengah kekacauan dalam hidup kita. Baik sehari-hari maupun di musim-musim yang panjang. Baik pergumulan-pergumulan sehari-hari, tantangan sehari-hari, maupun pergumulan yang kita alami dalam waktu yang lama, waktu yang panjang. Tongkat juga menuntun kita ke jalur yang benar sehingga Bapak Ibu kita semua dapat membuat pilihan yang lebih baik. Untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, pekerjaan kita, masa depan keluarga, masa depan pelayanan kita, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sebagai penutup, sebagai kesimpulan ya, jangan pernah lupa, dunia adalah tempat yang menakutkan bagi kita. Makin hari situasi dunia ini akan tidak makin membaik, makin memburuk, makin sulit. Tapi sekali lagi, saya mau Bapak Ibu dikuatkan dengan Mazmur 23 ini. Khususnya ayat 4 hari ini. Kita tidak perlu takut. Karena itu terjadi sesuai dengan nubuatan firman Tuhan. Menjelang kedatangannya kembali. Semua hal di dunia akan menjadi makin hancur. Seburuk apapun situasi hidup kita. Tapi ingat, seburuk apapun situasi hidup kita saat ini, secara fisik, finansial, kesehatan, mental, berbagai pergumulan, masalah hidup, relasi yang rusak, anxiety, depresi. Secara rohani kita sedang berjalan dalam kebimbangan, goncangan iman atau apapun. Tapi sekali lagi, jika Tuhan adalah gembala kita, Dia berjanji untuk menjaga kita. Kita tidak akan kekurangan. Sekali lagi. Tidak akan kekurangan apa? Tidak akan kekurangan waktu sedetik dalam pengamatan dan penjagaan Tuhan. Dia menjaga kita tiap-tiap saat. Dia menjaga Bapak, Ibu, dan saya tiap-tiap detik. Bapak, Ibu, sebelum saya doa, sebagai penutup, Bapak, Ibu juga mungkin ingat Mazmur 121. Apa yang pemazmur katakan? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Gembala kita yang menjaga kita tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ini bicara yang sama tentang gembala kita yang agung. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang,
atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, bukankah ini menguatkan buat kita semua? Ingat, lembah bayang maut yang sedang kita alami tidaklah menakutkan. Selama Tuhan menjadi gembala pribadi kita. Karena Tuhan menyediakan gada dan tongkat yang akan melindungi kita melewati berbagai kesulitan hidup dan yang akan membawa kita keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi. Kami bisa belajar banyak lagi dari Mazmur 23. Dan terima kasih hari ini kami bisa belajar lagi dari Mazmur 23 ayat 4. Firman Tuhan yang sudah menguatkan hamba secara pribadi. Kiranya menjadi berkat menguatkan untuk semua Bapak Ibu juga yang mengikuti, yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Hamba tidak tahu apa pergumulan mereka. Apa lembah-lembah maut, apa lembah bayang-bayang maut, apa penderitaan yang sedang mereka alami. Hamba tidak tahu, tapi hamba percaya Tuhan, Kau gembala kami yang agung, Kau tahu, Kau mengerti tiap-tiap pergumulan kami. Sehingga Tuhan kiranya lewat Mazmur 23 ayat 4 ini mengingatkan kami untuk kami tidak takut. Kami bisa melewatinya, bukan karena kami, tapi karena kami punya Engkau, Sang Gembala itu, yang selalu melihat, melindungi, menjaga, menyertai, yang selalu ada di sisi kami, di dekat kami, ketika kami menghadapi masa-masa sulit. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami akan masuk juga dalam perjamuan kudus, untuk mengingat kembali pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kiranya Tuhan berkati kami juga lewat perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita masuk lagi dalam perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu bisa siapkan bahan perjamuan kudus di tempat Bapak Ibu, di rumah Bapak Ibu. Jemaat yang kekasih, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa mengangkat roti di tangan kanan Bapak Ibu, atau apapun yang ada di rumah Bapak Ibu yang Bapak siapkan untuk perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu, Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan aku. Makanlah." Bapak Ibu bisa mengangkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam yang sama, Yesus pun mengangkat cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah." Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak pernah berhenti bersyukur tiap kali kami masuk atau mengikuti perjamuan kudus seperti ini. Kami tidak pernah berhenti bersyukur tentang apa yang Kau lakukan di atas bukit Golgota ribuan tahun lalu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mati untuk kami. Tubuhmu hancur, darahmu tercurah, sehingga kami yang percaya beriman kepadamu bisa mendapatkan bagian dalam hidup kekal. Kami bisa mendapatkan hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa lewat perjamuan kudus seperti ini. Kami tidak hanya dibawa untuk mengenang, mengingat apa yang Kau lakukan buat kami. Tapi kami juga mengambil komitmen baru untuk hidup makin takut akan Engkau. Terus menjaga kekudusan hidup kami. Bahkan terus melayani Engkau dengan sepenuh hati, dengan penuh komitmen. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya, kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan ini. Sebagaimana saya diberkati, dikuatkan lewat Mazmur 23 ayat 4 ini. Doa saya Bapak Ibu juga diberkati lagi, dikuatkan. Bapak Ibu kuat dalam menghadapi tiap-tiap pergumulan yang sedang Bapak Ibu alami. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian. Mulai hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.